saya ingin berikan catatan-catatan dan masukan-masukan praktis yang sifatnya mungkin bisa lebih terakomodir dan boleh jadi wallahu a'lam, tapi kami berkeyakinan sedikit banyak mampu menyerap aspirasi di kalangan masyarakat luas. Dalam aspek hukum misalnya, bagi institusi-institusi yang terkait berkelindan dengan penanganan ini, di kepolisian misalnya, penting kiranya melakukan konsolidasi internal untuk bisa menyerap berbagai macam keluhan, kegelisahan, bukan hanya aspirasi yang dihadirkan oleh masyarakat, tapi juga mampu mencatat, mampu mendata keluhan apa saja, kegelisahan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat umumnya terkait dengan interaksi yang terhubung dengan tugas-tugas kepolisian di lapangan. Tentu dengan catatan ini, bila kemudian diteruskan untuk membuka ruang komunikasi dengan menyerap segala bentuk kegelisahan, segala bentuk keluhan, atau secara umumnya aspirasi-aspirasi itu yang ditangkap dengan serapan yang baik, membuka ruang komunikasi, dan terjadi ruang dialog dengan masyarakat untuk menerangkan secara terbuka. Saya memiliki keyakinan bahwa setidaknya berbagai bentuk ekspresi-ekspresi yang ditampilkan saat ini, bahkan ada yang terlihat juga cenderung merusak dan sebagainya, itu bisa tereliminasi, termitigasikan, mana memang yang ingin menyalurkan kebutuhannya, mana memang tindakan kriminal yang harus ditindak. Lebih praktikal lagi, tentunya konsolidasi di dalam yang kuat, yang melahirkan satu kekompakan, satu komando untuk mengatasi beragam persoalan dengan cara-cara yang persuasif, yang baik. Ini tentu juga akan lebih cepat mengatasi eskalasi-eskalasi tindakan yang tidak baik yang terus kemudian statistiknya meningkat. Saya ambil contoh misalnya tentang almarhum Afan Kurniawan. Semoga Allah memberikan tempat terbaik, memberikan kesejahteraan dan kebaikan untuk beliau di alam kubur, dan kemuliaan untuk keluarga yang ditinggalkan. Terlepas dari itu semua, bila mungkin bisa dilakukan dari pihak kepolisian, selain juga telah tentunya bertakziah, mengunjungi, dan melakukan pendekatan yang baik untuk keluarga, akan bisa lebih efektif jika orang tua dari korban ini bisa dipertemukan dengan 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka perbuatan dimaksud, dan 7 ini dipersilahkan meminta maaf, menjelaskan kondisi-kondisi mereka, meminta maaf kepada kedua orang tua. Lalu kedua orang tua memberikan respon dan menyampaikan pada masyarakat bahwa secara konstruksi sosial ini telah selesai. Tinggal proses pidananya secara hukum yang berlaku, silahkan diteruskan oleh kepolisian. Tentu dengan pernyataan ini, saya kira tuntutan-tuntutan yang terkait dengan almarhum setidaknya bisa selesai, bisa tuntas. Alhamdulillah bila ada kesempatan 7 orang ini berziarah ke makam, diberi kesempatan dan menyelesaikan masalah sosialnya, tinggal fokus pada masalah pidananya. Di titik ini, saya kira itu bisa meredakan persoalan dan memitigasi di lapangan. Jika ada kemudian suara-suara kembali meneriakan hal dengan persoalan yang telah tuntas ini, maka proses mitigasi itu bisa mudah dilakukan. Dan dengan mitigasi ini, klasifikasi pun ada ruangnya. Oh, ini yang menyalurkan aspirasi, ini yang memprovokasi, oh ini yang berbuat tindakan kriminal, sehingga penanggulangannya bisa dilakukan dengan lebih efektif. Ada konstruksi lain yang mungkin banyak diberikan masukan oleh masyarakat, tapi dalam ruang yang berbeda. Tentunya itu yang bisa didialogkan untuk kemaslahatan ke depan. Sisi lain, dalam konteks ini, tentu masalah politik juga tidak lepas dari sorotan, terutama konstruksi politik kita yang memang memerlukan banyak catatan, banyak kajian, penyelarasan, dan banyak masukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Dalam konteks ini yang menjadi sorotan khususnya dalam ruang legislasi, di legislatif.
Pun demikian di eksekutif dalam konteks yang berbeda. Sorotan terkait dengan legislatif, saya kira beragam bentuk masukan telah ditampilkan. Tapi pada intinya, masyarakat belum menemukan satu ruang komunikasi yang efektif dari rakyat ingin menyalurkan masukan kepada wakilnya. Dan ditemukan satu jarak yang sangat jauh dari gerbang sampai ruangan. Belum sampai ruangan pun di dalamnya beragam bentuk testimoni yang ditampilkan oleh wakil rakyat itu sendiri, yang menyampaikan bahwa dinginnya AC, kursi yang empuk, kadang-kadang membawa suasana kantuk yang dalam. Bisa digambarkan dengan jarak yang demikian jauh itu, bagaimana suara-suara masyarakat, rakyat yang mewakilkan kepentingannya, bukan kedaulatannya. Karena kedaulatan tentu tidak bisa diwakilkan pada siapapun dari setiap warga negara Indonesia ini. Tapi kepentingan yang harus diserap sebagai aspirasi ini terasa jauh untuk didengar, terasa sulit untuk disimak. Maka ada baiknya, saya kira, desain bentuk bangunan yang dulu disiapkan untuk Ganevo oleh Bung Karno itu, yang memberikan makna keterbukaan, serapan aspirasi, kemudian harapan-harapan yang menghijau, sesuatu yang baru untuk kebaikan bangsa yang menyatu, akan lebih baik bila diusulkan secara praktis, dibukanya ruang komunikasi. 1 bulan 1 kali, dari daftar masyarakat yang alih-alih menuliskan dengan demonstrasi untuk izin, lebih baik dibuka pagar itu, didaftar dalam sebulan berapa yang ingin menyalurkan komunikasi dari aspirasi mereka, diberikan jadwal yang tetap untuk ditemui, diberikan rekaman yang bagus, dipublikasikan hasilnya, diupdate progresnya. Saya kira itu akan lebih efektif. Para rakyat yang mewakilkan aspirasinya, kemudian disampaikan dengan jadwal yang terukur, diterima dengan baik. Masyarakat tidak harus membawa sesuatu yang membahayakan, apalagi membawa alat-alat yang dapat merusak. Pintu dibuka, ruang diberikan, didengar aspirasi. Ini akan lebih efektif dibandingkan mungkin ada dana taktis yang harus datang ke masyarakat, menyerap aspirasi, berikan kesempatan mereka untuk datang, yang memberikan kontribusi langsung berupa pemikiran, aspirasi, atau keluhan yang memang selayaknya untuk didengar. Itu akan lebih efektif. Yang kedua, tentu terkait dengan pola komunikasi, dan ini telah banyak disoroti. Bukan hanya kemampuan untuk menyampaikan satu statement, bukan perkara public speaking. Saya kira penting juga para anggota dewan ini belajar tentang sosiolinguistik, melihat variabel-variabel di masyarakat, bisa memetakan dengan bijak sehingga bisa memberikan statement yang arif, yang tidak beresiko menurunkan bahkan menjatuhkan kehormatan para anggota dewan yang melekat sifat terhormat di dalamnya.